Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afandi Sitamala SH LLM selaku dosen praktek hukum internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 6E izin memaparkan hasil diskusi kami tentang maritim dispute antara Chili dengan Peru. Untuk slide pertama bisa dibaca oleh Deden Kurniawan. Next. Ya, pertama ada pendahuluan. Batas wilayah merupakan salah satu masalah yang dapat timbul dalam hubungan antar negara-negara. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya gesekan antar negara-negara tersebut, idealnya dibuat suatu perjanjian mengenai batas wilayah antar negara-negara tetangga. Namun dalam proses pembuatan perjanjian ini pun dimungkinkan terjadi ketidakpuasan salah satu pihak, terlebih ketika telah disepakati suatu perjanjian tersebut. Tidak pula menutup kemungkinan terjadi sengketa atau ketidaksepahaman antara kedua belah pihak. Penyelesaian perjanjian tersebut telah diatur dalam pasal 55 hingga 72 Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian mengenai cara-cara berakhirnya suatu perjanjian. Next. Selanjutnya kronologi sengketa. Sengketa ini bermula pada tahun 1947 yang diawali dengan klaim hak maritim 200 mil sepanjang pantai kedua negara yang dipicu oleh proklamasi Presiden Amerika Serikat Truman pada tanggal 28 September 1945 yang mengeluarkan pernyataan klaim atas landas kontingen bahwa negara menguasai sumber daya dari lapisan tanah dan dasar laut di bawahnya. Akhirnya pada tanggal 23 Juni 1947, Presiden Chili mengeluarkan deklarasi tentang klaim batas wilayah laut negaranya, sedangkan Peru pada tanggal 1 Agustus 1947 mengeluarkan Keputusan Agung nomor 781. Pada bulan Maret 1966 terjadi insiden di wilayah laut perbatasan, yaitu ketika kapal perang Angkatan Laut Peru Canseco merespon pelanggaran yang terjadi di batas laut Chili Peru oleh kedua kapal penangkap ikan Chili, Mariate dan Angamos, dengan menembakkan 16 tembakan peringatan ke kanan. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Acip. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya itu Peru menulis kepada Chili pada tanggal 6 Februari 1968 menyatakan bahwa baik untuk negara untuk melanjutkan pembangunan pos atau tanda-tanda dimensi dan terlihat pada jarak yang besar pada titik di mana perbatasan bersama mencapai laut dekat penanda batas nomor 1 pada tanggal 8 Maret 1968. Namun pada tanggal 28 Juli 2007 Presiden Peru menyatakan bahwa zona maritim antara Peru dan Chili tidak pernah dibatasi oleh kesepakatan atau perjanjian, namun atau dalam instrumen hukum yang mengatur. Chili telah menolak untuk mengakui hak-hak berdaulat di daerah maritim yang terletak dalam batas 200 mil laut dari pantai. Terima kasih. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Safa. Keputusan Mahkamah Internasional terkait sengketa perbatasan laut antara Peru dan Chili. Berdasarkan dengan pasal 55 yang terdapat dalam Statuta Mahkamah, seluruh jenis permasalahan yang diajukan ke Mahkamah akan diputuskan melalui suara terbanyak atau voting yang diajukan oleh hakim yang hadir pada saat persidangan. Dalam sebuah keputusan pengadilan yang sudah bersifat akhir tanpa adanya banding dan mengatur pihak yang bersangkutan maupun pengadilan. Yang pertama, Mahkamah Internasional telah menerbitkan putusan bahwa oleh 15 orang berbanding 1, bahwasanya pada titik permulaan dari batasan maritim tunggal yaitu delimitasi wilayah maritim yang telah berlalu di antara Republik Peru dan Republik Chili merupakan perselisihan mengenai pertumpukan paralel bintang lewat yang dibahas lewat boundary marker nomor 1 dalam ketentuan batas maritim yang sudah disahkan Mahkamah Internasional dengan batasan garis pengukur air bersifat rendah. Slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Meriana. Selanjutnya ada continue. Mahkamah Internasional telah menerbitkan keputusan oleh 15 orang berbanding 1 bahwasannya pernyataan yang terjadi sejak permulaan dari batasan laut tunggal selanjutnya akan meneruskan ikut paralel lintang yang lewat. Penandaan batas nomor 1 dalam penentuan batas maritim yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional ke arah barat. Kemudian selanjutnya nomor 3, yaitu Mahkamah Internasional telah menerbitkan putusan oleh 10 berbanding 6. Pernyataan yang terjadi sejak permulaan ini sudah dilaksanakan sampai pada ke titik A yang posisinya berada pada jarak 80 mil yang ditarik dari pantai laut dari titik semula dari perbatasan maritim tunggal. Yang keempat, ada Mahkamah Internasional telah menerbitkan putusan oleh 10 orang berbanding dengan 6 bahwasanya berawal dari poin A yang sudah diputuskan oleh dan disahkan batasan maritim tunggal selanjutnya akan diteruskan ke arah selatan barat. Kemudian dilakukan penarikan sepanjang garis yang jaraknya sama dari bibir pantai dari wilayah Republik Peru dan Republik Chili yang terukur dari titik tersebut ditarik hingga dengan persimpangan pada titik B dengan batasnya sepanjang 200 mil laut yang diukur dari garis terluar suatu kepulauan dari laut pada daerah teritorial Republik Chili yang sudah terukur. Dari titik B, batas maritim tunggal akan diteruskan ke arah selatan mengikuti panjang batas tersebut sehingga akan tercapainya titik persimpangan titik C dari batas 200 mil laut yang diukur dari garis terluar kepulauan dari mana laut pada wilayah teritorial Republik Peru dan Republik Chili yang sudah terukur dari titik itu. Kemudian poin 5, Mahkamah Internasional telah menerbitkan putusan oleh 15 orang berbanding 1 untuk suatu alasan yang sudah dicantumkan dalam ayat 189 dari pengadilan ini. Tidak diperlukan adanya putusan mengenai ajuan final dalam tahapan kedua yang ditujukan kepada Republik Peru. Selanjutnya dibacakan oleh Iqbal Adi Nugraha. Dengan adanya putusan Mahkamah Internasional Peru dan Chili sama-sama sepakat Chili memiliki batas lateral untuk 80 nm dan beberapa perikanan terkait di wilayah klaim tumpang tindih.
dan Peru memiliki batas berjarak sama dari titik itu ke 200 nm yang memberikan sekitar 21.000 km dari 38.000 km yang disengketakan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya ada tanya jawab dari pertanyaan yang sudah terlampir. Untuk pertanyaan nomor 1, sengketa hukum apa saja yang terjadi pada putusan yang saudara bahas? Silakan saudara Mary untuk menjawab. Yang nomor 1 pertanyaan jawabannya tuh sengketa perebutan wilayah perbatasan antara Peru dan Chili yang diselesaikan melalui jalur internasional karena menganut asas pasca sunt servenanda. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, berapa lama durasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait? Silakan saudara Deden. Silakan saudara Acip untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berapa lama durasinya itu pengajuan sengketa pada tanggal 16 Januari dimulai pada 16 Januari 2018. Peru mengajukan aplikasi kepada Mahkamah Internasional untuk menentukan arah dari batas antara zona maritimnya dengan Chili sesuai dengan hukum internasional dan untuk memutuskan secara hukum dan menyatakan bahwa Peru memiliki hak. Putusan resminya yaitu pada tanggal 27 Januari 2014. Mahkamah secara resmi mengeluarkan putusan mengenai sengketa ini. Kedua belah pihak menyatakan bahwa akan mematuhi putusan dari Mahkamah Internasional. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga, dalam sengketa ini apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili? Jawabannya iya, karena ini sengketa perbatasan antara Peru dengan Chili itu merupakan sengketa internasional antar negara. Karena pada dasarnya ketika negara berselisih tentang lokasi perbatasan mereka, ketika negara-negara mempermasalahkan pulau atau zona maritim, ketika saat negara menganggap negara lain telah melanggar traktat atau aturan hukum internasional lain, mereka dapat mengandalkan Mahkamah Internasional. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana putusan Mahkamah Internasional dalam kasus yang saudara bahas? Silakan Deden dan Iqbal untuk menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya, sesuai pasal 55 Statuta Mahkamah, semua persoalan akan diputuskan melalui suara terbanyak dari hakim yang hadir dalam penghakiman yang bersifat final tanpa banding dan mengikat para pihak pengadilan. 1. Memutuskan oleh 15 orang banding 1 bahwa titik awal dari batas maritim tunggal delimitasi wilayah maritim masing-masing antara Republik Peru dan Republik Chili adalah persimpangan paralel lintang lewat melalui boundary marker nomor 1 dengan garis air rendah. 2. Memutuskan oleh 15 orang banding 1 bahwa segmen awal dari batas laut tunggal mengikuti paralel lintang melewati penanda batas nomor 1 ke arah barat. 3. Memutuskan oleh 10 orang banding 6, segmen awal ini berjalan sampai ke titik A yang berada pada jarak 80 mil dari titik awal dari batas maritim tunggal. Selanjutnya akan dibahas oleh Iqbal. Poin selanjutnya itu poin keempat, memutuskan oleh 10 orang dengan 6 bahwa dari poin A batas maritim tunggal akan terus ke selatan buat barat sepanjang garis berjarak sama dari pantai Republik Peru dan Republik Chili. Yang diukur dari titik itu sampai persimpangan pada titik B dengan batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana laut teritorial Republik Chili diukur dari titik B. Batas maritim tunggal akan terus ke selatan sepanjang batas itu hingga mencapai titik persimpangan, titik C, dari batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana laut teritorial Republik Peru dan Republik Chili masing-masing diukur. Poin kelima, memutuskan oleh 15 orang banding 1 yang alasan yang diberikan dalam ayat 189 atau dari pengadilan ini tidak perlu memutuskan pengajuan final kedua Republik Peru. Kesimpulan dari penilaian mahkamah di atas adalah yaitu bahwa batas maritim antara para pihak dimulai dari persimpangan paralel lintang lewat melalui boundary marker nomor 1 dengan garis air rendah dan meluas untuk 80 mil laut sepanjang yang paralel lintang ke poin A. Dari ini titik batas maritim berjalan sepanjang garis equidistance ke poin B dan kemudian sepanjang batas 200 mil laut. Untuk pertanyaan nomor 5, menurut saudara apakah putusan yang dihasilkan Mahkamah sudah sesuai hukum internasional serta pemenuhan terhadap rasa adil dari masing-masing pihak? Silakan Safa untuk menjawab. Jawaban nomor 5 adalah, menurut kelompok kami, penyelesaian sengketa Peru versus Chili sudah diselesaikan seadil-adilnya karena yang kita lihat, Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan konflik atau sengketa antara Peru dan Chili pasti menggunakan asas ex aequo ad bono, yaitu asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan kebaikan. Oleh karena itu, untuk Peru maupun Chili sendiri harusnya memiliki rasa puas akan putusannya, agar tidak timbul lagi konflik di kemudian hari dan menaati putusan dari Mahkamah Internasional karena putusannya yang bersifat mengikat dan final. Sekian presentasi dan jawaban yang telah kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.